Shalom Ibu Bapak dan anak-anak kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang bertemu lagi dalam acara yang sama, ibadah sekolah minggu online oleh Badan Evangelisasi dan Pembinaan GMI Wilayah 1 bagian anak dan perempuan. Minggu ini kita nanti akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GMI Sadai, Distrik 2 Wilayah 1. Oh iya, tema kita adalah Dorcas si penjahit. Bagaimana Dorcas itu melayani orang banyak dengan talentanya. Dengarkan dan ikuti ibadah ini nantinya. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan tetap memberkati kita semua, anak-anak Tuhan, tetap sehat dan tetap semangat. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan alat-alat untuk sekolah minggu daring kita hari ini. Semangat kan? Mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan terbit matahari. Nah, kita masih bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melihat matahari dan menghirup udara yang segar ini. Maka dari itu kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu pujian kita dari terbit matahari. Baik adik-adik, mari kita berdoa, kita limpahkan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan Tuhan pada hari ini, di mana kami masih bisa merasakan kasih Tuhan, kami bisa merasakan napas kehidupan, bahkan kami bisa melakukan ibadah kami pada hari ini. Mari Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami pribadi, baik adik-adik yang di rumah dimanapun mereka berada, kira Tuhan berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beribadah kepada-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan uangnya itu jangan digulung-gulung, berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita akan bernyanyi, kami bawa korban puja. Kami bawa korban puja ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Selamanya
Salam anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Untuk hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkuasa atas kami, memberkati setiap kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, hari ini cerita tentang firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya pada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan bercerita tentang seorang yang sangat baik, namanya Dorcas. Ada yang bernama Dorcas di sini? Atau itu dalam bahasa Yunani? Atau Tabita? Itu sama artinya. Ada? Ya, ini dia sehari-hari kehidupan di Yope itu. Yope itu suatu kota. Kerjanya memberikan kebaikan kepada orang-orang. Apa? Dia si Dorcas ini pintar menjahit. Dia membuat jahitan, membuat baju, membuat jaket, membuat rok dan sebagainya. Itu bukan untuk dia, tapi diberikan kepada orang lain, orang-orang susah, janda-janda yang tidak mempunyai pekerjaan. Kenapa dia membuat itu? Kenapa? Karena dia baik sekali hatinya. Dia mau memberikan apa yang dia punya untuk orang lain, bukan yang bekas dia buat, bukan yang jelek yang dia berikan, tapi yang terbaik, yang belum pernah dipakai orang. Karena dia kenapa? Dia jahit sendiri, kemudian dia bagi nih. Ada orang, ibu susah, gelandangan di situ, bajunya gak layak. Kemudian dia berikan baju itu pada dia, silakan pakai. Orang baik kali ya. Nah, jadi dia Dorcas itu terkenal di mana-mana. Kenapa? Karena kebaikannya. Dia mau memberikan apa yang dimilikinya. Dia pintar menjahit. Dengan menjahit, dia bisa berbagi kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Karena kebaikannya, karena ketulusan hatinya, dia begitu disenangi oleh semua orang.
orang baik ya disenangi lah, kita pun senang sama orang baik ya. Orang jahat kita senang. Oh, kita akan gimana kita mau bergaul dengan orang jahat, orang pelit, orang kadang orang jahat, orang pelit, orang yang gimana gitu ya. Apakah kita bisa bergaul dengan dia? Susah nak, susah. Kita kalau bergaul dengan dia, minimal kita doakan saja hidupnya. Kita doakan supaya dia bertobat dan menjadi baik. Ya, seperti Dorcas ini, dia memberikan hatinya dengan tulus membantu orang di sekitarnya, sehingga banyak orang yang sudah mengenal dia karena kebaikannya, karena pemberian yang sudah dia lakukan kepada mereka. Suatu hari Dorcas ini sakit parah, kemudian dia meninggal. Wah, semua orang sedih. Yopi, wah kenapa? Dorcas meninggal, kita meninggal. Sedih semua. Banyak orang menangis, sedih. Kenapa orang yang baik itu meninggal? Orang yang penuh kasih, orang tulus itu, aduh, pergi. Gak ada lagi nanti yang berbaik hati sama kita. Gak ada lagi nanti yang akan memperhatikan kita. Padahal dia itu baik. Nah, kebetulan dengan iman Petrus, murid Yesus itu, ada di dekat situ, kota Lida, dekat Yope. Disuruh Lord, panggil lagi tuh Petrus itu. Biar dia lihat ini orang baik ini yang meninggal ini. Diutuslah pergi 2 orang pada murid itu. Petrus, tolonglah, di sana ada, kami butuh pertolonganmu. Ada apa? Ada di sana orang yang baik meninggal. Petrus pergi. Oke ya, ayo kita berangkat. Sampai di sana dia melihat, wah, ada orang menangis, sedih kan, diam, gak ada yang suka cita sama sekali. Kenapa? Sedih mereka. Petrus datang. Kemana tadi ditempatkan? Setelah dimandikan, mayat Tabita itu atau Dorcas itu sudah diletakkan di ruang atas. Petrus datang ke sana. Di sana sudah banyak orang berdiri menungguin, melihat, menangis, meratapin yang meninggal. Kemudian Petrus berkata, keluar. Oke, silakan keluar. Saya akan di sini dulu melihat mayat. Kemudian setelah orang semua keluar, Petrus sujud berdoa pada Tuhan Yesus, meminta pertolongan pada Tuhan. Apa yang terjadi? Apa katanya di situ? Petrus berpaling pada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mayat yang sudah meninggal itu buka matanya. Kemudian bangun dia. Lihat nih Petrus duduk dia. Luar biasa kuasa Tuhan. Petrus dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Itulah kuasa Tuhan Yesus. Yesus bisa melakukan apa saja yang dia mau ketika orang percaya pada dia. Yesus memakai Petrus untuk membangkitkan orang baik tadi cerita ini, cerita firman Tuhan ini. Begitulah kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang-orang di Yope. Bagaimana seorang yang baik hati, sakit dan meninggal bisa bangkit kembali. Orang bersuka cita. Kenapa? Karena dia dibangkitkan. Orang baik itu tidak jadi mati. Kenapa? Ada Petrus yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dia, sehingga semua orang di situ kembali bersuka cita. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kalau kamu mempunyai keahlian, mempunyai talenta yang diberikan oleh Tuhan, kamu bernyanyi, kamu pintar bernyanyi, jangan malu, jangan sombong, tapi pergunakanlah talenta itu, kelebihan itu untuk memuji Tuhan. Rajinlah datang sekolah minggu, bernyanyilah lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu rohani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa,
saya nggak punya talenta. Hah? Ada yang mengatakan begitu? Saya tak bisa apa-apa, saya nggak punya kelebihan, saya taunya makan tidur aja. Ingat anak-anak Tuhan, setiap anak Tuhan sudah siapkan kelebihannya. Pasti ada hal yang lebih dalam dirimu. Saya nggak tahu. Apa yang kamu lakukan? Contohnya, ketika kamu tidak bisa apa-apa, ketika orang tuamu pulang, kamu peluk orang tuamu itu, apa yang dirasakan oleh orang tuamu? Pasti bahagia. Lakukan itu setiap hari, sehingga kamu menjadi berkat pada orang tuamu. Kamu pintar melukis, menggambar, mewarnai dan sebagainya. Pergunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, walaupun kamu masih kecil, kamu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Supaya apa? Apakah supaya terkenal? Bukan. Supaya apa? Karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita, kehidupan orang tua kita. Kita harus bersyukur. Kita membalas dengan apa? Dengan memuji muliakan nama Tuhan. Berikan apa yang kita punya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dengan bagaimana? Selalu ingat, selalu berdoa. Setiap hari ingat selalu berdoa kepada Tuhan. Oke? Bisa? Apa yang kamu punya bisa berbagi kepada teman-temanmu. Jangan pelit. Itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, memberkati orang-orang di sekitar kita, kakak kita, abang kita, adik kita, orang tua kita, tetangga kita, semua, karena kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah selesai mendengar cerita tentang firman Tuhan, tentang anak-anak Tuhan yang baik sekali, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik juga, anak-anak yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi orang tua kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau serahkan kehidupan kami, orang tua kami, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar dosa Tuhan tetap memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Mari kita tutup ibadah kebaktian kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah yang menyertai kamu sekalian mulai dari pagi ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.